Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang IP address. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin, dari video saya yang sebelumnya. Kita sudah bahas tentang TCP/IP. Hari ini kita akan membahas tentang IP address. Materi ini disampaikan untuk anak-anak SMK yang jurusan TKJ, yang khususnya baru mengenal jaringan dasar. Ini adalah basic untuk teman-teman TKJ ketika akan melanjutkan belajar tentang jaringan ke depannya. Yang kedua, ini ditujukan untuk teman-teman mahasiswa yang baru belajar atau baru menempuh mata kuliah jaringan komputer dasar. Mudah-mudahan ini bisa digunakan sebagai referensi untuk sedikit mengenal tentang IP address. Baik, saya akan langsung bahas saja tentang IP address. Pada dasarnya, interface atau komputer itu kan dihubungkan ke jaringan untuk berbagi resource ya. Dihubungkannya itu dengan menggunakan yang namanya interface card. Interface card itu bermacam-macam. Interface card itu bisa menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan interface card yang seperti ini. Ini lebih dikenal dengan network interface card, atau juga bisa dikenal dengan LAN card, atau juga orang menyebutnya dengan Ethernet card. Ada yang bentuknya card seperti ini, ada juga yang bentuknya USB seperti ini, ada juga yang bentuknya sudah onboard yang menancap pada komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, jika menggunakan medianya itu menggunakan media nirkabel atau WiFi, maka interface-nya itu tidak seperti ini, tetapi dia menggunakan access point atau gelombang radio. Nah, gelombang radio, access point, wireless client, atau interface card seperti ini ya, network interface card seperti ini, untuk berkomunikasi satu dengan lain maka dibutuhkan sebuah alamat. Sama seperti kita, rumah kita, untuk berkomunikasi supaya bisa kita dikirimi data, diidentifikasi ini rumahnya siapa dan sebagainya, maka dibutuhkan sebuah alamat. Nah, di komputer juga begitu. Untuk bisa berkomunikasi dengan dengan komputer yang lain, maka dibutuhkan sebuah alamat IP address namanya. Jadi IP address itu kalau dilihat dari pengertiannya ya, adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap interface, ya, di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, di sini ada kata-kata setiap interface. Berarti nanti interface-nya itu tidak hanya seperti ini ya. Tidak hanya yang menggunakan card, tidak hanya menggunakan USB, tidak hanya menggunakan yang integrated ke motherboard, tetapi juga bisa menggunakan WiFi. Nah, kalau ada kata-kata setiap interface, berarti IP address ini sebenarnya alamat bukan untuk komputer, tetapi alamat untuk interface. Kalau komputer, ingat, kalau komputer kan ini ya, yang besar ini ya. Tetapi kalau interface itu adalah interface-nya saja yang kecil. Kenapa? Karena begini, satu komputer itu bisa jadi ada 2 atau 3 atau lebih interface yang menancap pada komputer ini. Berarti nanti masing-masing interface itu memiliki alamat IP address. Jadi sebenarnya IP address itu melekatnya pada interface-nya, bukan pada komputernya. Kalau interface-nya baru melekat pada komputernya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Kesimpulannya adalah satu komputer itu bisa memiliki lebih dari satu alamat atau IP address, tergantung dari jumlah interface-nya yang digunakan. Itu adalah alamat IP address. Jadi sekali lagi, IP address itu adalah alamat atau label numerik yang ditetapkan pada setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya, apa sebenarnya fungsi dari IP address? Secara garis besar di sini fungsinya ada 2. Yang pertama adalah sebagai identitas host atau identifikasi jaringan antarmuka jaringan ya. Jadi host-host ini supaya bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, maka dia harus memiliki alamat. Nah, alamat di situ yang bisa digunakan adalah alamat IP address, sehingga si laptop ini bisa berkomunikasi, bisa ngeping ke PC, dari PC bisa ngeping ke gadget atau smartphone dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada alamatnya nggak bisa. Jadi yang kemarin dibahas itu kabel, Pak, dengan dihubungkannya kabel ini sudah bisa terkoneksi? Belum, karena kabel itu adalah jaringan atau koneksi secara fisik saja, tetapi secara logiknya itu adalah IP address. Ibaratnya kalau kita di perumahan itu ya, kabel itu adalah jalan utamanya itu.
jalan utamanya, jalan ganggang itu adalah jalan utamanya. Tetapi orang kan susah untuk mengenali rumah A, B, C, dan seterusnya kalau misalkan tidak ada alamatnya. Oleh karena itu dibuatlah alamat, misalkan Jalan Mawar nomor 21, nomor sekian, dan seterusnya. Itu adalah alamat atau bisa dianalogikan sebagai IP address. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pengalamatan lokasi, alamat server. Jadi server-server yang melayani halayak umum, katakanlah seperti servernya Google, servernya YouTube, servernya e-learning yang ada di sekolah atau di kampus masing-masing, itu kan memiliki IP address. Kalau tidak memiliki IP address, maka server itu tidak bisa diakses karena tidak diketahui alamatnya di mana. Oleh karena itu membutuhkan sebuah IP address. Jadi yang kedua digunakan sebagai pengalamatan lokasi atau alamat server. Itu secara umum fungsinya ada dua. Nah, kemudian berdasarkan cakupannya, IP address atau alamat yang melekat pada interface itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan cakupannya. Yang pertama adalah IP public, yang kedua adalah IP private. IP public ini adalah IP yang bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Jadi kalau ada server kemudian dikasih IP public, maka server tersebut yang ada di rumah kita itu sudah bisa diakses langsung oleh jaringan internet. Dari manapun dari seluruh dunia ini sudah bisa diakses jika komputer kita menggunakan IP public. Biasanya IP public ini cukup mahal ya, karena dari ISP atau Internet Service Provider atau dari vendor itu hanya dikasih satu atau dua IP public ya. Karena IP public ini yang mahal. Dan IP public ini terkoneksi langsung ke internet tanpa harus menggunakan router, tanpa harus menggunakan perangkat-perangkat yang lain, itu sudah langsung bisa connect ke internet. Yang kedua, IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan untuk halayak umum, seperti server website, server email, router, wifi, dan sebagainya. Jadi tidak semua perangkat menggunakan IP public. IP public itu hanya diperuntukkan untuk perangkat-perangkat yang ada di depan yang bisa terkoneksi langsung ke internet dan melayani, dan digunakan untuk melayani klien atau orang-orang yang membutuhkan, seperti web server, kemudian seperti router dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada IP private. IP private adalah IP yang digunakan untuk berkomunikasi pada jaringan lokal. Misalkan perangkat-perangkat yang memiliki IP private adalah laptop, PC kita, ponsel, smartphone, gadget, di mana masing-masing device tersebut itu dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tetapi pada jaringan lokal seperti local area network. Jadi bisa kita membuat jaringan lokal bisa berkomunikasi satu komputer dengan komputer yang lain tanpa harus ke internet. Dan yang digunakan kalau hanya lokal saja tanpa harus ke internet itu adalah IP privat. Kalau IP privat, desainnya nanti cara membuatnya itu sesuai dengan keinginan kita, yang penting masih di dalam koridor atau aturan-aturan yang ditetapkan, nanti akan kita bahas. Tetapi kalau IP public yang di atas ini, itu kita nggak bisa membuat IP sendiri karena kita sebagai klien IP public. Jadi kita akan diberikan IP public oleh ISP atau vendor yang lain. Itu ya perbedaannya IP public dan IP privat. Secara garis besar kesimpulannya, IP public adalah IP yang dapat terhubung langsung ke internet, sedangkan IP privat itu adalah IP yang tidak terhubung langsung ke internet. Selanjutnya, versi IP address. IP address sejauh ini memiliki dua versi, IP versi 4 sama IP versi 6. Perbedaannya, kalau IP versi 4, konstruksinya, penyusunnya dia memiliki panjang 32 bit. Masih ingat kan ya, 1 bit itu adalah bilangan terkecil dalam sistem komputer. Bit itu hanya ada 2, bit itu adalah binary digit, hanya ada 2 antara 0 dan 1. Jadi IPv4 itu memiliki panjang angka 32 bit yang terdiri dari
4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut direpresentasikan desimal dari 8 digit angka biner. Contohnya misalkan seperti ini. 172.16.254.1 ini adalah disusun dari binary digit sebanyak 32 bit, di mana 32 bit ini lebih gampangnya kita lihat yang sebelah kanan, di mana yang 172.16.254.1 ini masing-masing blok ini kan dibagi menjadi 4 blok. Berarti satu bloknya ini diisi oleh 8 binary digit. Ada 8, di sini ada 8, di sini ada 8, di sini ada 8. Totalnya 32. Ini adalah notasi penulisan alamat versi 4. Di komputer kita menulisnya tidak menggunakan binary digit. Kita tidak menggunakan 10101010. Ini adalah bahasa mesinnya. Tetapi untuk memudahkan kita manusia di komputer itu dikonversi, dituliskan dalam bentuk bilangan desimal. Masih ingat kan cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal? Ya, silakan nanti dibuka, atau kalau misalkan nggak tahu nanti bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Contohnya misalkan seperti ini. Dalam satu blok ini yang terdiri dari 8 bit ini, itu lebih sering orang menyebutnya adalah oktet. Jadi satu oktet itu sama dengan 1 byte, sama dengan 8 bit. Berbeda ya. Kalau byte itu menggunakan B besar, kalau bit itu biasanya menggunakan B kecil. Jadi 8 bit yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 itu sama dengan 1 byte atau 1 oktet. Tuh yang perlu diingat ya. Ini adalah komposisi atau unsur pembangun dasar dari IP address. Yang kedua adalah IP versi 6. IP versi 6 ini memiliki angka 128. Jadi lebih banyak daripada IP versi 4. Kenapa IP versi 6 itu dibentuk? Karena IP versi 4 ini sekarang sudah tidak muat lagi, tidak cukup lagi. Oleh karena itu, ringnya itu harus diperbesar dengan menggunakan IP versi 6. Nanti akan kita bahas satu persatu IPv4 sama IPv6. Nah, ini adalah contoh dari penulisan IPv6 2001.2. Jadi notasi penulisannya itu menggunakan titik 2. Berbeda dengan penulisan yang IPv4 menggunakan hanya dot saja atau titik saja. Tetapi di IPv6 itu penulisannya sudah menggunakan titik 2. 2001.2 CDBA. Kenapa ada CDBA sebagai alamat? Karena yang digunakan itu sudah menggunakan heksadesimal. Jadi tidak menggunakan desimal lagi seperti IPv4, tetapi menggunakan heksadesimal. Heksadesimal itu masih ingat? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan A, B, C, D, E, F. Oke. Saya lanjutkan, contohnya adalah 201.2 CDBA .2.000.200.200.200 dan seterusnya, di mana 00 ini boleh tidak dituliskan, sehingga untuk memperpendek menjadi seperti ini. 201.CDBA, 00-nya ini dikosongi, titik 2 langsung titik 2 lagi, 3257.2 dan seterusnya. Itu adalah IP versi 6. Baik, saya lanjutkan. Kita akan membahas IP versi 4 dulu. Karena kalau sudah paham IP versi 4, nanti insya Allah yang IP versi 6 itu paham juga. Karena konsepnya itu sama. IP versi 4 dibagi menjadi beberapa kelas ya. Ada beberapa kelas IP versi 4. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kalau kita lihat di sini ketentuannya itu sudah ada bahwa rentang IP kelas A itu mulai dari 0000 sampai dengan 127, 255, 255, 255 dan seterusnya. Berarti IP kelas A dalam satu network ya, IP kelas A ini jumlah networknya dalam satu network, jumlah IP yang bisa digunakan itu adalah 16.777.216. Jumlah networknya sebanyak 128. Kalau kelas B, jumlah IP maksimalnya adalah 1 juta, ini lebih kecil lagi ya, 048.576. Jumlah maksimal jaringannya atau kelasnya atau networknya itu adalah 16.000 sekian. Untuk kelas C, jumlah maksimal alamat IP adalah 65.000, lebih kecil lagi kelas C. Nah, ibaratnya begini kalau saya artikan. Kalau kelas A, kita memiliki kelas yang sedikit, tetapi isinya per kelas itu banyak.
Itu kalau kelas A. Saya ulangi, kalau kelas A itu kita memiliki kelas-kelas yang sedikit, ibaratnya di sekolah atau di kampus, kelasnya itu kecil-kecil, sedikit, jumlah kelasnya sedikit, tetapi isi di kelas yang sedikit tadi itu banyak isinya. Analoginya seperti itu. Kalau kelas C, langsung ke kelas C, itu jumlah kelasnya banyak, tetapi isinya di dalam kelas itu sedikit. Perbandingannya adalah seperti itu. Itu tolong dipahami. Kapan kita menggunakan kelas A, kapan kita menggunakan kelas C? Ya, kalau kelas C itu maksimalnya kan hanya dari 0 sampai dengan 255 ya. Berarti kalau misalkan membutuhkan kelas yang banyak tetapi isinya sedikit-sedikit, maka kita menggunakan kelas C. Begitu juga sebaliknya. Ada kelas D, ada kelas E. Cuma untuk kelas D dan kelas E ini tidak digunakan untuk pengalamatan yang biasa kita pakai itu, tapi ini biasanya digunakan untuk riset, kemudian untuk alokasi khusus dan sebagainya. Untuk kelas C ya, ini network ID-nya itu banyak. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kelas C itu kelasnya itu banyak, tetapi isinya, host ID-nya, isi di dalam satu kelas itu sedikit, hanya kombinasi dari 8 bit terakhir. Itu kelas C. Yang artinya kalau ini bernilai 0 semua berarti 0, kalau bernilai 1 semua berarti 255. Berarti kelas C itu hanya dari 0 sampai dengan 255. IP atau hostnya atau identitas komputernya, mulai dari IP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 255. Tetapi kalau yang kelas B, network ID-nya itu sekian, ada 16, yang host ID-nya juga ada 18, jadi seimbang. Kalau kelas A yang digunakan untuk network ID itu adalah 8 bit pertama, makanya dia jumlah kelasnya sedikit, tetapi jumlah isinya itu host ID-nya itu banyak, ada 24 di sini. Untuk kelas ini kira-kira gambaran alokasi bilangan biner digunakan untuk identitas apa. Ini adalah gambarannya. Ada beberapa istilah yang harus diketahui dalam alokasi IP address yang dikenal. Ada host address, yaitu IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer, router, smartphone, dan sebagainya supaya bisa saling terkoneksi. Host address ini sifatnya unik dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Tidak boleh dalam satu jaringan itu, sama halnya kalau dalam satu kelas itu tidak boleh ada nomor induk yang sama. Kalau nama boleh sama, nama komputer boleh sama, tetapi nomor induk itu tidak boleh sama. Itu host address. Yang kedua adalah network address. Network address itu adalah nama kelasnya. Kalau saya ibaratkan di sekolah itu nama kelasnya. Jadi kelas TKJ 1, kelas TKJ 2, kelas AK, kelas macam-macam. Nama kelasnya. Kalau host address itu adalah nama atau nomor induknya. Di dalam kelas itu kan terdiri dari beberapa siswa atau mahasiswa begitu ya. Nah, itu adalah host address. Network address. Yang ketiga adalah broadcast address. Broadcast address ini adalah jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam subnet IP. Jadi ada tiga ini ya, ada host address, network address, broadcast address. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh supaya lebih kita memahami. Contohnya misalkan ada sebuah IP address 192.168.0.1. Maka yang dikatakan dengan host, ini kan kelas C ya. Maka yang dikatakan dengan hostnya adalah 192.168.0.1. Ini adalah hostnya, identitas hostnya. Dan ini tidak boleh sama antar komputer ketika dalam satu buah jaringan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah hostnya. Yang kedua adalah IP network. IP network adalah IP address yang paling awal sendiri, yaitu contohnya di sini 192.168.0.0. Yang ketiga adalah IP broadcast. IP broadcast itu biasanya IP yang paling terakhir sendiri, 192.168.0.255. Ingat, karena IP address kelas C itu tadi saya sudah sampaikan bahwa IP kelas C itu mulai dari 0 sampai dengan 255. Berarti hostnya yang valid mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 terusnya sampai dengan 254. Ini yang harus kita ketahui biar kita ada bayangan nanti IP address itu ditulisnya di mana dan bagaimana, Pak ya. Jadi IP address itu nanti ditulisnya kalau di Windows itu ada di control panel.
control panel, ada network and sharing center, kemudian ada interface di situ. Nanti menulisnya begini. Menulisnya IP address 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0, karena ini kita berada di kelas C ya. Andaikan kita berada di kelas B berarti 255.255.0.0. Ada gateway, ada DNS yang nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Ini kita tempat menulisnya untuk IP address di Windows. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tempat menulis IP address untuk yang sistem operasi Mac atau Apple ya, di sini ya. Menulisnya seperti ini. Nah, di sini ada dua, ada obtain IP address automatic sama use the following IP address. Apa perbedaannya? Jadi nanti untuk mendapatkan IP address supaya bisa terhubung ke sebuah jaringan, nanti ada dua cara. Yang pertama, meminta IP address secara otomatis dari server dengan mengklik yang paling atas ini, atau ini using DHCP, bahasanya agak berbeda. Yang kedua adalah dengan menuliskan secara manual di sini 192.168.1.2 dan seterusnya. Inilah yang dinamis. Kalau kita menggunakan IP address otomatis itu dinamis namanya. Tetapi nanti IP address yang kita dapatkan itu bisa saja berubah-ubah. Ya, berbeda dengan statis. Kalau statis kita menuliskannya secara manual dan IP-nya ini akan menjadi tetap. Nah, kira-kira itu dasar dari pengenalan IP address. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas masalah subnetting, yang subnet mask ini, sama default gateway dan seterusnya ini. Mudah-mudahan video ini cukup memberi wawasan pembuka untuk mengenal IP address. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.